Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Yang mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan fiddin, langsung saja. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, syarh itu artinya penjelasan, ya. Sunnah itu maksudnya akidah. Jadi kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang isinya menjelaskan akidah-akidah atau penjelasan akidah-akidah. Buku yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Abu Muhammad Al-Barbahari. Ya, Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Abu Muhammad Al-Barbahari. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Barbahari. Ya, jadi bukunya ini lebih dikenal dengan Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Siapa beliau? Siapa Imam Al-Barbahari? Jadi Al-Barbahari itu hadirin bukan nama, ya. Al-Barbahari itu adalah salah satu nama obat yang diambil dari benua India. Nah, beliau ini lebih dikenal dengan nama ini, Al-Barbahari, nama obat, ya, yang diambil dari benua India. Yang sebenarnya nama asli beliau adalah Al-Hasan, ya, Al-Hasan bin Ali, ya, bin Khalaf Abu Muhammad. Abu Muhammad ini berarti beliau punya anak namanya Muhammad. Jadi nama beliau sekali lagi Al-Hasan.
Beliau adalah seorang ulama yang bermadhab Hambali. Madhabnya Hambali. Kemudian lahir pada tahun 252 Hijriah. Atau ada yang menyebutkan 253 Hijriah. Masya Allah ya, berarti ya ini kurun yang masih dekat dengan kurun mufaddalah. Ya. Kurun yang masih dekat dengan kurun mufaddalah. Kurun mufaddalah ada berapa? Kurun generasi yang terbaik itu, yang utama itu ada berapa? Ada 3 ya. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, setelah mereka, setelah sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, itba'ut tabi'in. Nah, Imam Al-Barbahari ini ternyata hadirin yang itu tidak jauh dari kurun mufaddalah. Ya, karena beliau bermadhab Hambali. Ya, kurun mufaddalah itu seperti Imam Ahmad itu masih kurun mufaddalah. Di bawahnya itu sudah bukan. Ini masih dekat. Bahkan beliau bermadhab Hambali. Ya, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau wafat pada tahun 233 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Jadi kalau dihitung usia beliau itu lebih kurang 96 tahun. 96 tahun. Ini sekilas hadirin perkenalan tentang beliau. Karena kita kajian sebulan sekali, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang biografi beliau. Ya, yang jelas kita pahami dulu nama beliau yaitu Al-Hasan. Jadi kalau ditanya ngaji kitab apa? Ngaji kitab judulnya Syarhus Sunnah. Siapa penulisnya? Penulisnya namanya Al-Hasan. Ya, Al-Hasan. Gelarnya apa? Al-Barbahari. Al-Barbahari itu apa? Al-Barbahari itu adalah obat-obatan yang diambil dari benua India. Salah satu nama obat yang diambil dari benua India. Ya. Dan beliau lebih dikenal dengan Al-Barbahari. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 252 atau 253 Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Jadi ini perbedaan pendapat. Ada ikhwan, ada yang mengatakan beliau hidup selama 76 tahun atau 77 tahun. Ada yang mengatakan beliau 96 tahun dengan model kelahiran tahun 233 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas kita tidak akan memperdebatkan kelahiran beliau ya. Yang jelas yang akan kita pelajari adalah buku-buku beliau. Ingat, ini gimana dengung ini, Ikhwan? Ya. Jadi buku yang akan kita bahas ini adalah kategori buku salaf. Ya, kategorinya buku salaf. Apa itu salaf? Buku dahulu. Ya, salaf itu kan dahulu. Salafayasluhu, artinya terdahulu. Jadi buku yang akan kita kaji ini adalah kitabnya ulama salaf. Ya, kitabnya ulama atau kitab yang ditulis pada tahun 200 Hijriahan. Ya. Jadi salaf betul ya. Bukan buku-buku yang ditulis baru 10-20 tahun yang lalu, bukan. Nah, sekarang abad berapa? Sekarang tahun berapa Hijriah? 1443. Iya, ini 200 berapa tadi? 52. Atau yang mengatakan 233. Sebutlah 250-an misalnya. Berarti berapa tahun?
Sudah berapa tahun buku ini? 1200-an ya, 1150-an, Masya Allah. Jadi sudah lama sekali. Sudah 10 abad yang lalu buku ini ditulis oleh seorang. Ya, jadi sekali lagi buku yang akan kita bahas ini adalah bukunya ulama. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, saya tergerak membahas buku ini. Kenapa kita harus belajar bukunya ulama salaf? Ulama-ulama dulu. Yang pertama alasannya ikhwan, agar kita paham akidahnya orang-orang dulu. Ya. Belajar kitab ulama salaf tujuannya apa? Agar kita paham akidahnya ulama-ulama salaf. Kenapa kita harus paham? Karena begini hadirin, kita hidupkan sudah jauh dari kurun itu. Kita hidupnya sudah jauh dari kurun mufaddalah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Islam itu akan terpecah belah. Nabi menyebutkan ada 73, 72-nya di neraka, 1 di surga. Yang 1 ini siapa? Ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Dalam hadis yang lain disebutkan al-jamaah, ya kan? Dan semua intinya siapa saja yang berpegang teguh dengan agamanya para sahabat. Intinya begitu, yang selamat. Ya. Kenapa kita harus belajar kitabnya ulama salaf? Karena agar kita selamat. Ya, berakidah dengan akidahnya salaf. Jangan sampai kita berakidah dengan akidahnya orang-orang belakang hari. Seperti akidahnya misalnya Qadariyah, Jabariyah. Jangan. Jadi kita harus berakidah dengan akidah salafun saleh. Oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar kitab salaf? Agar kita bisa paham akidahnya para salaf. Itu yang pertama. Ya, agar kita bisa paham akidahnya para salaf. Ya, kemudian hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ya. Mengapa kita harus belajar kitabnya ulama salaf? Agar kita bisa membedakan mana yang budaya, tradisi, dan mana yang agama. Ya. Karena kita lihat hari ini banyak sekali budaya dan tradisi yang dijadikan akidah oleh umat Islam. Dijadikan akidah oleh umat Islam. Bahkan dijadi pantangan. Bahkan yang melanggar dianggapnya Islamnya sesat. Ya. Padahal yang sesat itu adalah yang menyelisihi akidahnya salaf. Tapi hari ini terbalik. Siapa saja yang punya akidah, akidahnya menyelisihi akidahnya adat, maka dianggap sesat. Ya. Padahal ya, yang sesat itu yang menyelisihi akidahnya salaf. Tapi ya inilah yang terjadi, memang seperti ini. Yang jelas hadirin ya, yang jelas kita harus belajar kitabnya salaf, para salaf kita, agar kita tidak tersesat dari jalan Allah, dari agama yang lurus. Baik, saya langsung bacakan pembukaan atau muqaddimah beliau. Ya, saya tidak bisa panjang lebar dalam muqaddimah pembukaan hadirin, karena kita pertemuannya hanya sebulan sekali. Baik, syarhus sunnah. Syarhu itu artinya apa tadi? Penjelasan. Sunnah maksudnya akidah. Jadi sekali lagi buku ini sedang menjelaskan akidah para salaf. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin
Wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha bima yakrahu wa yaskhatu. Alhamdulillahilladzi. Apa maknanya alhamdulillahilladzi? Segala puji hanya milik Allah. Alladzi hadana lil Islam. Yang telah apa? Yang telah menunjuki kita, memberikan hidayah kepada kita lil Islam. Yang telah memberikan hidayah kita atau kita Islam, yang telah memberi hidayah Islam kepada kita. Nah, di sini ikhwan perlu diketahui bahwasanya keislaman seseorang, Islam atau tidak Islam seseorang itu adalah hidayah Allah. Kita bisa Islam itu karena hidayah Allah. Jangan dianggap karena hati kita milih Islam, bukan. Tapi kita bisa Islam itu karena hidayah Allah. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk Islam, maka dia Islam. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk Islam, maka dia tidak Islam. Makanya khutbatul hajat itu sering dipakai, diingatkan kita agar kita bersyukur, ya. Bagaimana khutbatul hajah itu pertengahannya bunyinya? Ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Ya. Man yahdihillah, barang siapa yang diberikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Jadi sekali lagi Islam, ikhwan ya, hidayah Islam itu adalah pemberian Allah. Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan Allah. Jadi Allah beri Islam itu bukan atas dasar misalnya arisan gitu, dikocok, bukan, tapi pilihan. Abu Thalib adalah manusia yang banyak jasanya kepada Islam. Ya, jadi Nabi SAW ketika dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak punya bapak ya. Kemudian dilahirkan Nabi SAW, kemudian setelah dilahirkan dibawa kemana? Dibawa kemana? Ke tukang susu, ibu susuan. Siapa ibu susuannya? Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun? 2 tahun disusukan, nggak bersama ibunya. Kemudian diambil sama ibunya, baru berapa tahun sama ibunya, ibunya wafat. Kemudian diambil alih pengasuhannya oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muthalib. Berapa tahun bersama Abdul Muthalib? Kemudian meninggal, diambil alih oleh Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya. Nah, hadirin, Abu Thalib ini mengasuh Nabi SAW dari mulai Nabi belum diangkat jadi Nabi sampai Nabi diangkat jadi Nabi bersama Abu Thalib. Ya, Nabi ketika belum diangkat jadi Nabi itu bersama Abu Thalib. Ya, yang ngasuh Abu Thalib, ya. Dan ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, ya, pun yang membela dakwahnya adalah Abu Thalib. Tapi lihat, Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Kafir, ya, tidak beriman, ya. Masya Allah. Makanya ketika Abu Thalib meninggal, Nabi bersedih, menangis, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Abu Thalib saja yang banyak jasanya kepada Islam dan Nabi nggak dikasih hidayah. Ya, ini
hadirin ya, mengingat kepada kita agar kita bersyukur ya. Bahwasanya Allah memilih kita untuk Islam ya. Maka kata Imam Al-Barbahari, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada Islam. Memberikan hidayah Islam kepada kita. Wa akhrajana fi khairi ummah, dan telah mengeluarkan kita semua dalam kelompok sebaik-baik umat. Jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Memiliki keistimewaan. Umat Nabi ini umat yang terakhir, akan tetapi yang paling pertama dihisab. Ya, ini umat Nabi. Umat yang pertama, umat yang terakhir lahir, tapi yang paling pertama dihisab. Umat Nabi ini umat yang paling mulia, karena nabinya juga nabi yang paling mulia. Ini keutamaan, ikhwan, kita dilahirkan menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yardha. Ya. Dan kita ya, kami memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kecintaannya dan untuk meraih keridhoannya. Nah, ini ikhwan ya, beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah ya. Fanas'aluhu taufiqa, dan kita memohon kepada Allah at-taufiq lima yuhibbu wa yardha, agar kita mampu mengamalkan sesuatu yang dicintainya dan mengamalkan sesuatu yang diridhoinya. Nah, di sini ikhwan, kita harus paham kemampuan seseorang beramal dengan amalan-amalan yang dicintai Allah, itu semuanya adalah taufik dari Allah. Ya. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa thalabul ilmi, kita bisa melakukan banyak macam-macam ibadah. Itu semuanya adalah taufik dari Allah. Maka kita tidak pernah, atau maka kita tidak boleh sombong. Ingat, jangan pernah menyombongkan amal-amal kita ya. Karena kemampuan kita beramal pun adalah taufik dari Allah. Ya. Kemampuan kita beramal taufik dari Allah. Maka tidak boleh menyombongkan apa yang sudah bisa kita lakukan. Wal hifdha mimma yakrahu wa yasqatu, dan kita memohon penjagaan kepada Allah agar kita terhindar, menghindari sesuatu yang dibenci dan dimurkai. Ini ikhwan ya, kita selalu memohon kepada Allah. Dua permohonannya, selalu diberi taufik untuk senantiasa bisa mengamalkan apa-apa yang dicintai Allah ya, dan diridhai Allah. Dan kita juga memohon penjagaan dari Allah agar Allah menjaga kita dari perkara-perkara yang dibenci, yang dimurkai ya. Ini pembukaan yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Baik, langsung kepada poin yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah. Berkata penulis Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. I'lamu, ketahuilah, annal islama huwa sunnah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah. Wa sunnata hiyal islam, dan sunnah itu adalah Islam. Ya, sekali lagi ikhwan, kita akan membahas poin yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Ya, ini poin yang akan kita bahasnya. Tulis, i'lamu, kata beliau, ketahuilah, annal islama, sesungguhnya Islam itu huwa sunnah, adalah
sunnah. Wa sunnata hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan masing-masing dari keduanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dan masing-masing dari keduanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi Islam dan sunnah itu nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Islam harus ada sunnah. Sunnah ya harus ada Islam. Jadi Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Baik hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Apa yang dimaksud dengan perkataan beliau ini? Beliau mengatakan Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Maka di sini kita harus paham apa arti Islam dan apa arti sunnah. Ya. Kenapa Imam Al-Barbahari menyamakan Islam itu sunnah, sunnah itu Islam? Gitu ya. Kenapa disamakan? Kenapa disetarakan? Kenapa dijejerkan? Sampai dikatakan tidak bisa, keduanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya. Maka kita harus paham apa itu Islam dan apa itu sunnah. Baik, kita bahas dulu Islam. Tulis Islam. Apa itu Islam? Ikhwan fillah rahimakumullah. Para ulama menyebutkan Islam itu ada dua. Ya, Islam itu ada dua. Islam yang sifatnya umum yang pertama, kemudian Islam yang khusus. Islam yang umum dan Islam yang khusus. Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillahnya hujannya setelah kita di masjid. Kalau hujannya sebelum di masjid, kosong. Ya, waktu sholat isya jam 19.31. Baik, Islam itu ada dua, Islam umum dan Islam khusus. Apa tuh maknanya? Siapa yang bisa nyebutkan apa yang dimaksud dengan Islam umum? Apa maksud dari Islam umum? Islam yang dimaksud dengan Islam umum itu apa? Seluruh agamanya para nabi dan rasul yang diutus, dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, itu agamanya apa? Islam. Ini yang disebut Islam umum. Maksudnya apa? Definisi Islam umum itu apa? Definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya ketika mereka mendefinisikan al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Apa itu? Islam umum nih, definisinya Islam umum, ya. Al-istislamu lillah. Apa itu istislam? Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mengesakannya. Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya atau dengan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Wal bara'ah, apa bara'ah? Berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik.
Ini makna Islam umum. Jadi yang namanya Islam itu hadirin, agamanya para nabi dan rasul, semua yang diutus oleh Allah, nabi dan rasul, agamanya Islam. Apa itu? Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya berserah diri kepada Allah ya harus mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian tunduk dengan cara mentaati Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini agamanya para nabi dan rasul satu ini. Adapun syariatnya berbeda-beda. Ya, syariatnya berbeda-beda ya. Syariat Nabi Adam pernikahannya gimana? Ya, anak Nabi Adam disilang, ya kan? Kalau syariat kita boleh nggak? Nggak boleh kan? Beda syariat. Syariatnya Nabi Musa, orang yang bertaubat harus dibunuh. Kalau kita taubat nggak harus dibunuh. Syariat Nabi Musa itu kalau terkena najis, pakaiannya harus dipotong bagian yang kena najisnya. Syariat kita cukup dicuci. Ini beda syariat, tapi agamanya sama. Itu tauhid. Itulah tadi definisi Islam secara umum. Kemudian Islam secara khusus. Ya, saya nggak lama-lama, ikhwan, karena insya Allah sudah pada sering bahas ini. Yang kedua adalah Islam dengan makna khusus. Nah, apa itu Islam dengan makna khusus kira-kira? Apa makna khusus? Khususon. Islam dengan makna khusus. Apa kira-kira? Apa? Islam dengan makna khusus itu ya apa saja yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua yang dibawa oleh Nabi itulah Islam khusus. Apa yang datang dibawa oleh Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah Islam khusus. Kalau Islam umum tadi tauhid. Kalau Islam khusus apa saja yang dibawa oleh Nabi. Ya, paham Ivan ya? Baik, yang berikutnya adalah as-sunnah. Tadi disebutkan Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Nah, kita sudah bahas Islam ini ada dua, Islam dengan makna umum, Islam dengan makna khusus. Jangan lupa ini, jangan lupa. Nah, sekarang apa itu sunnah? Apa kira-kira makna sunnah? Para ulama, ikhwan, ya dari mulai ulama terdahulu sampai sekarang, ya, itu mereka ketika membahas, menyebutkan makna sunnah, ini nggak lepas dari empat makna sunnah. Kalau di Lubuk Linggau sudah ada. Ya, 4 makna sunnah, nggak akan lepas dari ini. Syekh Shalih Al Fauzan dan yang lainnya ya menyebutkan sunnah itu artinya ada 4. Ada 4. Yang pertama, sunnah itu bermakna al-hadis. Hadis. Sunnah bermakna hadis. Makanya Quran sunnah. Maksudnya sunnah di sini apa? Hadis. Ya. Jadi kalau ketemu kalimat sunnah, makna pertamanya adalah hadis. Hadis itu apa? Perkataan-perkataannya Nabi, perbuatan-perbuatannya Nabi, dan takrirnya Nabi. Kalau perkataan jelas, perbuatan jelas. Kalau takrir itu apa? Ya, persetujuan Nabi, amalan sahabat, perbuatan sahabat, ya, yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Nabi.
Kemudian dilakukan oleh sahabat sampai beritanya kepada Nabi, kemudian Nabi menyetujuinya atau tidak menyetujuinya. Itulah yang disebut dengan takrir. Dan takrir, hadirin, itu dilakukan oleh Nabi semasa hidup beliau, dan semasa takrir yang Nabi takrirkan kepada amalan sahabat di waktu Nabi hidup, dan takrir yang Nabi berikan kepada amalan sahabat setelah Nabi wafat. Ya. Kalau takrir yang ditakrirkan oleh Nabi kepada amalan sahabat yang masih hidup jelas, mudah dicerna. Ya, sahabat melakukan amalan, kemudian sampai kepada Nabi, kemudian disetujui oleh Nabi. Walaupun amalan itu sebelumnya nggak pernah dikerjakan oleh Nabi. Ini yang sering dibilang sama mereka bid'ah hasanah. Ya, dalil bolehnya bid'ah hasanah. Itu Bilal melakukan bid'ah apa? Sholat 2 rakaat setelah wudu katanya. Nabi nggak pernah lakukan, Bilal lakukan sama Nabi dibolehkan. Ini namanya takrir, bukan bid'ah. Makanya hadis itu artinya perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrirnya Nabi. Seperti sahabat yang melakukan perjalanan sampai di sebuah kampung, mau nginap nggak dibolehkan oleh kampung tersebut. Akhirnya ternyata kepala kampung itu ada yang tersengat binatang berbisa, ya. Kemudian ada di antara mereka yang meminta agar diobati dengan ruqyah surat Al-Fatihah, sembuh. Sampai kepada Nabi beritanya, kata Nabi, dari mana kau tahu kalau Al-Fatihah itu bisa mengobati, ya. Ini namanya takrir, dibenarkan perbuatan itu oleh Nabi. Ada takrir yang perbuatannya disalahkan oleh Nabi, seperti yang datang 3 orang kepada istri Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi. Kesimpulannya, saya tidak akan berpuasa, saya tidak akan tidur, saya tidak akan makan, saya tidak akan menikah. Sampai kepada Nabi beritanya, kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ya, siapa saja yang menyelisihi sunnahku, maka bukan golonganku. Saya tidur, saya sholat, tapi saya tidur. Saya puasa, saya juga makan. Saya menikah, bahkan istrinya banyak, ya. Jadi siapa saja yang menyelisihi Nabi, ya, sholat malam terus nggak ada tidurnya, ini nggak diterima oleh Nabi. Puasa terus nggak ada berhentinya, ya. Maka kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ini takrir Nabi untuk menyatakan tidak setuju kepada amalan yang akan dilakukan oleh orang tadi. Ini takrir, hadirin ya. Ini takrir yang Nabi lakukan ketika Nabi masih hidup. Ada takrir yang Nabi lakukan ketika wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Lihat, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Ketika Nabi mengatakan ini, khulafa ar-rasyidin sudah ada? Sudah ada? Belum ada. Ketika Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin, khulafanya belum ada. Tapi Nabi sudah mengatakan hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Kok Nabi tahu gitu ya? Akan ada khalifah ar-rasyidin. Nabi tahu. Dan sekaligus Nabi mengatakan pegang sunnahnya khulafa ar-rasyidin itu. Ini namanya takrir. Persetujuan Nabi kepada apa saja yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin, maka nggak bisa dibilang bid'ah. Itu takrir. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan orang yang bawa dalil bid'ah hasanah. Alasannya Utsman bin Affan adzan 2 kali. Bukan bid'ah itu adalah takrir. Kok bisa takrir? Nabi sudah mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Paham ya? Takrir ya. Baik, hadirin, sepertinya kita sholat dulu. Sudah jam 19:35 ya. Kita lanjutkan setelah sholat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa barik wasallam.